kecil titipan Tuhan, hadir dalam pelukan, anugerah indah tak terbandingkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak adalah anugerah yang tak ternilai. Mereka adalah titipan Tuhan yang harus kita jaga dan rawat dengan penuh kasih sayang. Setiap tawa, tangis, dan langkah kecil mereka adalah tanda kehidupan yang berharga. Dan sebagai orang tua, tugas kita adalah membimbing, melindungi, dan mencintai mereka dengan sepenuh hati. Karena melalui merekalah kita belajar tentang cinta, kesabaran, dan harapan. Untuk itulah, setiap anak memiliki bakat dan prestasi unik yang perlu diekspresikan. Maka melalui program kerja yang tepat, kita dapat memberikan mereka kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka, sehingga dapat menginspirasi dan memotivasi anak-anak lainnya untuk menemukan dan mengembangkan potensi diri mereka. Pemirsa yang budiman, sebuah kisah mencerminkan perjalanan Amiroh yang penuh inspirasi dan haru, menggambarkan keteguhan dan semangatnya dalam menghadapi tantangan hidup sebagai anak yatim. Dalam kisah ini berjudul Amiroh, calon dokter dan cahaya Al-Quran meraih impian. Suatu hari, Balikpapan 10 Januari tahun 2011, 13 tahun yang lalu, ketika matahari menyeruak dengan cahaya menyinari kehidupan, di Rumah Sakit Ibnu Sina Balikpapan, suasana di ruang bersalin penuh dengan ketegangan dan harapan. Seorang ibu, wajahnya memancarkan kelelahan, namun juga kekuatan, berjuang dengan segenap tenaga untuk melahirkan anaknya. Sementara di luar ruangan, ayahnya Arm Syahrullah serta keluarga lainnya menunggu dengan cemas, berdoa dan berharap agar semuanya berjalan lancar. Dengan setiap tarikan napas, sang ibu memanjatkan doa. Dalam hatinya, dia membayangkan wajah kecil yang akan segera dia temui. Sementara tim medis bekerja dengan penuh perhatian, memberikan dukungan dan memastikan semuanya dalam kondisi baik. Sementara terdengar suara monitor dan instruksi dokter menjadi latar suara dalam perjuangan seorang ibu bernama Hajah Fatimah. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, terdengar tangisan pertama yang memecah kesunyian pagi. Tangisan itu berasal dari seorang bayi yang baru saja datang ke dunia. Si anak kecil, suara tangisannya membawa kelegaan dan kegembiraan, tidak hanya bagi sang ibu, tetapi juga bagi semua orang yang menunggu di luar. Air mata kelelahan berganti dengan air mata kebahagiaan. Sang ibu akhirnya dapat melihat wajah kecil yang selama ini dia nantikan. Dia memandang anaknya belayan kasih dengan tatapan penuh cinta, dan semua rasa sakit yang dirasakannya seakan hilang seketika. Bayi itu diletakkan di pelukannya, dan mereka berdua saling mengenal untuk pertama kalinya. Dalam hati, sang ibu berbisik, "Selamat datang di dunia, anakku nan cantik dan soleha. Kami sudah lama menantimu." Sebuah kelahiran anak tercinta menjadi momen yang penuh keberkahan serta anugerah, dan ia hadir dengan tangisan pertamanya, membawa harapan dan cinta yang baru ke dalam dunia, sehingga perjuangan seorang ibu terbayar dan doa yang dipanjatkan akhirnya terkabul. Pemirsa yang budiman, ini adalah kisah Nur Amiroh Soleha, seorang anak di masa kecilnya yang tumbuh kembangnya dengan kesabaran serta tekad yang kuat. Meskipun sejak kecil berumur 2 tahun, harus merasakan kehilangan yang mendalam. Di saat si anak kecil tersebut membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah, ayahnya, Arm Syahrullah almarhum, meninggal ketika Amiroh masih sangat kecil. Ibunya, Hajah Fatimah. Sementara itu, ibunya Hajah Fatimah yang seorang yang mengajar di SMP IT Istiqomah di Balikpapan dengan seorang diri untuk membesarkannya. Namun, sang ibu tidak pernah menyerah. Sejak kecil, ibunya telah membimbing Amiroh dengan penuh kasih sayang dan mengajarinya tentang pentingnya ilmu agama, khususnya belajar membaca mengaji ayat-ayat suci Al-Quran sebagai amalan penuntun kalam ilahi menuju pintu surga bersama kedua orang tua. Amiroh, anak dari cucu Haji Koma dan neneknya Haji Lanco bin Daud, kini tumbuh menjadi anak yang rajin belajar
dan tekun dalam menghafal Al-Quran. Setiap hari, ia meluangkan waktu untuk mendalami bacaan Al-Quran. Mulai menghafal Al-Quran sejak umur 1,5 tahun. Jadi hafal juz 30, umur di wisuda Al-Quran, umur 6 tahun. Lulus kelas 6, menyelesaikan hafalan 18 juz. Hingga akhirnya, ia berhasil mengikuti beberapa audisi hafiz Al-Quran. Ini dia yang dipanggil dari tadi ya. Udah ngapalin ya nak ya? Ya udah berapa juz? Juz apa? Bahasa. Bahasa? Juz amma. Udah semuanya apa? Ya Ustaz. Belajar surah An-Naba. Meskipun menjadi seorang yatim, Amiro nama kecilnya tidak merasa kekurangan dalam bimbingan karena ibunya selalu ada di sampingnya, memberikan semangat dan dukungan. Selain itu, Amiro juga dikenal berbakat dalam banyak hal. Ia tidak hanya unggul dalam menghafal Al-Quran, tetapi juga memenangkan berbagai lomba dan meraih prestasi akademik lainnya. Masyarakat di sekitarnya mulai mengenal Amiro sebagai anak yang penuh talenta dan berbakat. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل Dewan Hakim yang terhormat, inilah peserta tahfiz 1 juz dengan nomor 015 akan membacakan surah Ali Imran yang dimulai dari ayat 149. Untuk cabang lomba selanjutnya yaitu tahfiz Quran 1 juz. Juara 1 dengan total nilai 70, nomor peserta 015 Nur Amirah dari RT 11. Kepada Ananda dipersilakan untuk naik ke atas pentas. Dan untuk penyerahan Kini, silakan kepada di usianya yang semakin dewasa, Amiro memiliki cita-cita yang lebih besar, menjadi seorang dokter. Ia bercita-cita untuk tidak hanya menjadi penghafal Al-Quran yang bisa memberikan inspirasi kepada anak-anak lainnya. Amiro juga ingin berkontribusi dalam dunia kesehatan. Dengan latar belakang agamanya yang kuat dan cita-cita mulia, Amiro berharap dapat menjadi dokter yang tidak hanya menyembuhkan fisik, tetapi juga memberikan ketenangan batin kepada pasien-pasiennya. Kisah Amiro menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya, khususnya bagi anak-anak Macerina lain yang mungkin berada dalam keadaan yang serupa. Amiro membuktikan bahwa dengan keyakinan, kerja keras, dan dukungan keluarga, segala mimpi bisa tercapai, meskipun tantangan hidup terasa berat untuknya. Di kota Balikpapan, tempat kelahiran, Amiro yang dulunya adalah seorang gadis pemalu, kini telah tumbuh menjadi seorang guru kecil yang penuh semangat. Setiap sore, setelah pulang dari sekolah,
Ia selalu menyempatkan diri untuk mengajar anak-anak di lingkungannya dengan kerudung putih yang menggambarkan keteduhan dan senyum yang menghiasi wajahnya. Amiro mengajak anak-anak berkumpul di sebuah ruangan yang sederhana, TPQ rumahan dan PAUD Quran, rumahan di Jalan Dr. Sutomo, Kota Balikpapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar qiraat hijrah tentang info ya. Nanti ikutin kakak ya. Bersama Hari itu, matahari bersinar cerah dan angin sepoi-sepoi mengibaskan daun-daun pohon mangga di sekitar halaman. Anak-anak duduk melingkar di sebuah ruangan yang sederhana dengan beralaskan tikar Amiro dengan suara lembut, namun penuh keyakinan. Maka Amiro mulai bercerita tentang pentingnya ilmu dan kebaikan hati. Anak-anak yang cantik, tahukah kalian, kata Amiro sambil memandang satu persatu wajah kecil di depannya, bahwa setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran adalah cahaya yang akan menerangi hati kita dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tiada terasa mata anak-anak itu berbinar penuh rasa ingin tahu. Bagi mereka, Amiro adalah panutan, sosok kakak yang selalu sabar membimbing mereka dengan penuh kasih sayang. Amiro pun mulai mengajari mereka surah-surah pendek, menyimak bacaan satu persatu anak dengan seksama. Ia memperbaiki tajwid dan pelafalan dengan lembut, tanpa pernah membuat mereka merasa rendah diri. Walaupun Amiro tahu, dirinya bukanlah seorang guru besar. Ia hanya seorang remaja yang memiliki keinginan kuat untuk berbagi ilmu. Namun semua itu ia hanya percaya bahwa sekecil apapun ilmu yang dimilikinya, jika dibagikan dengan tulus, akan menjadi amal jariah yang terus mengalir. Di akhir pembelajaran, Amiro menyampaikan pesan moral kepada kita semua, khususnya anak-anak Indonesia. Ketahuilah, adik-adikku, katanya sambil tersenyum, ilmu itu ibarat air yang harus terus mengalir. Jika kalian sudah belajar sesuatu yang baik, ajarkanlah kepada orang lain. Walaupun itu hal kecil, seperti menghafal satu ayat, itu bisa menjadi kebaikan yang besar di sisi Allah. Tiba-tiba, anak-anak di dalam ruang kelas itu mengangguk penuh semangat. Mereka mungkin belum sepenuhnya memahami kedalaman kata-kata Amiro, namun mereka merasakan ketulusan dan cinta dalam setiap nasihatnya. Bagi mereka, Amiro bukan hanya seorang guru, tetapi juga seorang kakak yang membimbing mereka menuju kebaikan. Amiro pun tersenyum, hatinya merasa bahagia dan ia tahu, meski dirinya hanya seorang gadis sederhana, namun ia telah melakukan sesuatu yang berarti. Menularkan ilmu, walau sekecil apapun, adalah langkah kecil menuju perubahan yang besar.
Dan di sanalah, di bawah sinar matahari sore yang hangat, Amiro terus menabur benih kebaikan. Berharap suatu hari benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang rindang dan memberi manfaat bagi banyak orang. Nah, pemirsa yang budiman, demikian kisah yang sangat menginspirasi dari seorang anak kecil, yatim piatu yang bernama Nur Amiro Soleha, yang akan menjadi suri teladan buat kita bersama. Nah, untuk itu pemirsa Macarina Channel yang budiman, demikianlah kisah ini, dan nantikan cerita selanjutnya. Berbagi cerita bersama anak cucu Macarina HKBM berprestasi yang menginspirasi untuk kita renungkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.